Pak Jokowi presiden diolok-olok mukidi. Hanya di Indonesia loh yang kayak gitu. Body shaming lagi ya. Bahkan yang kemarin itu menyebalkan sekali. Wanita semulia Ibu Iriana Jokowi dikasih semacam apa ya, itu caption seolah-olah dia pembantu. Na'udzubillah. Segini latahnya loh Pak orang Indonesia itu. Kalau dia ngomong begitu di zaman Orde Baru, kelar dia di Petrus. Pasti kelar, bener nggak kira-kira? Berani ngomong begitu, kelar. Namanya aja nggak tahu di mana lagi, hilang, kuburannya nggak ada. Yang berikutnya lagi, gerakan penghinaan kepada pemerintah yang sah. Nabi sudah bersabda, man akrama sultana akramahullah. Barang siapa yang menghormati pemerintahnya sendiri, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka pasti suatu saat nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya Pak Jokowi ditanya wartawan, Pak Jokowi, itu ada ustadz yang menghina Pak Jokowi masuk penjara. Apa kata Pak Jokowi? Oh, jangan salahkan saya toh. Saya tidak pernah mengadukannya karena dia menghina saya, kata Pak Jokowi. Dia ditangkap gara-gara berbuat kriminal dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di depan pengadilan terhadap penegak hukum. Jangan menyalahkan presiden, karena Presiden Jokowi tidak pernah mempidanakan siapapun yang menghinanya. Termasuk kemarin Pak yang menghina ibu negara. Bisa saja Mas Kaisang Pangarep mempidanakannya, tapi apa kata beliau? Ngabis-ngabiskan waktu aja lah. Ya biarkan itu urusan dia. Jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Ya, jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya enggak? Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah? Ya saya sih nggak ngerti. Ya mesti polisi pasti bertindak kan? Kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Jadi tolong lah kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan di hukum itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus pasti. Muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk anti pemerintah yang sah. Nah, ini masalah ini. Mula-mula mereka menyebarkan hoax, berita bohong. Berita bohong terhadap pemerintah. Mereka sebar framing negatif. Pemerintah rejim komunis, na'udzubillah. Coba lihat di media sosial itu Pak. Mereka nggak mau lagi nyebut pemerintah kan? Mereka nyebutnya rezim. Mereka sengaja menggunakan bahasa pejoratif untuk membangun kesan di khalayak ramai pemerintah itu rendah, pemerintah itu hina, tidak wajib untuk ditaati. Ini masalah besar. Tidak puas mereka melakukan framing negatif, playing victim, menyebar bullying, menghina kepala negara. Na'udzubillah. Pak Jokowi presiden diolok-olok mukidi. Hanya di Indonesia loh yang kayak gitu. Body shaming lagi ya. Bahkan yang kemarin itu menyebalkan sekali. Wanita semulia Ibu Iriana Jokowi dikasih semacam apa ya, itu caption seolah-olah dia pembantu. Na'udzubillah. Segini latahnya loh Pak orang Indonesia itu. Kalau dia ngomong begitu di zaman Orde Baru, kelar dia di Petrus. Pasti kelar, bener nggak kira-kira? Berani ngomong begitu, kelar. Namanya aja nggak tahu di mana lagi, hilang, kuburannya nggak ada. Yang saya nggak habis pikir begitu. Pak Jokowi itu raja loh, presiden, dihina. Ibu negara dihina mereka. Wakil presiden dihina oleh mereka, bullying. Lalu nggak habis sampai di situ. Mereka melakukan fitnah. Nah, fakta fitnah yang paling mengemuka dan populer sekarang ini, yang lagi hangat ya, lagi hot, yang kemarin booming, ijazah palsu. Na'udzubillah.
Itu fitnah ijazah palsu itu jelas-jelas fitnah. Tapi dipercaya berjamaah. Itu namanya stres berjamaah. Ya gimana nggak stres, Pak? Itu jelas fitnahnya. Sarjana percaya, profesor percaya, profesor loh. Dokter percaya, dokter percaya. Inilah orang itu mengapa nggak boleh membenci. Saya kasih tahu kepada kita semua di sini, orang nggak mungkin sama, betul? Kita nggak boleh benci. Marah boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering malahan ya. Ngambek boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Karena marah, kesel, ngambek itu cuman letupan emosi. Boleh. Iya, di empat marahnya nanti stroke malahan. Jangan di 4, biarin aja. Tak ulang lagi, marah, ngambek, kesel itu hanya letupan emosi. Tapi benci itu bukan emosi, tapi penyakit hati. Orang kalau sudah benci, jangankan jeleknya, baiknya aja dipandang jelek. Makanya penyakit hati yang sangat parah itu adalah membenci. Itu jangan sampai. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita memiliki hati yang tak pernah membenci. Allahumma amin. Balik lagi untuk menentang hoak-hoak anti pemerintah nih. Saya ngomong begini Bapak Ibu, dalam perspektif bela negara. Siapapun pemerintahnya begini. Bukan karena like and dislike ya, suka atau tidak suka, bukan karena itu. Tetapi saya ingin tegaskan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan. Ayat ini keren banget, Pak. Ayat ini modern banget. Wala tuti'. Wala tuti'. Ini pakai huruf ain. Tuti'. Bukan tuti. Ada tuti enggak di sini? Kalau tuti itu kepanjangannya habis kentut mati. Jangan, guyon aja itu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Jangan jadi followers, unfollow aja. Kulla hallaf, tiap orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama. Coba lihat Pak, lagunya mubahalah, Quran di atas kepala ya. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit demi Tuhan ya, dikit-dikit bela agama, bela Tuhan. Ingat, ini dari Allah loh peringatannya, bukan kata saya. Jangan pernah jadi followers, orang yang gampang sekali mengatasnamakan agama, gampang sekali bersumpah demi Tuhan, demi Allah. Mahin itu kalau bahasa kitanya bullying, suka ngebully. Kalau level emak-emak Bandar Lampung ini nyinyir. Yang dinyinyir hajatan saudaranya. Pulang hajatan apa nyinyiran emak-emak? Masakannya anyep semua. Mulut emak-emak ini payah, sadis ya. Bullying. Setelah mereka suka bersumpah, mereka menyebarkan bullying. Hammazin masya'im binamim. Hammazin itu bahasa kitanya hate speech, ujaran kebencian. Mereka menyebarkan ujaran kebencian. Mim dikasih shin tebal, dikasih huruf tasdidnya, dikasih tanda tasdidnya, alif dan hamzah. Ini kalau bahasa kitanya masya itu kesana kemari wara wiri. Itu masya, kesana kemari wara wiri. Bahasa kerennya viral. Mereka memviralkan sumpah-sumpah atas nama agama, mereka memviralkan bullying, mereka memviralkan ujaran kebencian binamim yang endingnya adalah provokasi adu domba. Ini fakta. Coba lihat di media sosial.
Maka kita harus memeranginya. Mereka betul-betul telah menistakan ajaran agama itu sendiri. Gerakan anti pemerintah yang sah. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu, yang namanya pemerintah itu tidak sempurna, betul? Mereka manusia biasa. Cuman bedanya, beliau-beliau yang jadi presiden itu jelas lebih baik daripada kita. Ya apa ya kira-kira? Ya jangan-jangan kalau saya jadi presiden rusak negara ini ya. Ya kalau saya belum tentu lebih baik kan Pak. Yang jelas mereka lebih baik daripada kita. Nah suka atau tidak suka, kita milih atau tidak, kebijakan kita senang atau tidak, sudah ada rumusnya di dalam agama. Man kariha min amirihi syai'an. Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, falyasbir, sabar dong. Tidak boleh kemudian alasan tidak suka, lalu dia mempengaruhi masyarakat umum untuk melawan pemerintah yang sah. Dikarenakan fa'innahu man kharaja minas sultani shibron. Sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, shibron, walaupun cuman sejengkal, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ingat sekali lagi, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama lalu mengajak umat ini melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Dalam tanda kutip menuduh pemerintah zalim, memfitnah pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Yang berikutnya lagi, gerakan penghinaan kepada pemerintah yang sah. Nabi sudah bersabda, man akrama sultana akramahullah. Barang siapa yang menghormati pemerintahnya sendiri, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka pasti suatu saat nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya Pak Jokowi ditanya wartawan, Pak Jokowi, itu ada ustadz yang menghina Pak Jokowi masuk penjara. Apa kata Pak Jokowi? Oh jangan salahkan saya toh. Saya tidak pernah mengadukannya karena dia menghina saya, kata Pak Jokowi. Dia ditangkap gara-gara berbuat kriminal dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di depan pengadilan terhadap penegak hukum. Jangan menyalahkan presiden, karena Presiden Jokowi tidak pernah mempidanakan siapapun yang menghinanya. Termasuk kemarin Pak, yang menghina ibu negara. Bisa saja Mas Kaisang Pangarep mempidanakannya, tapi apa kata beliau? Ngabis-ngabiskan waktu aja lah. Ya biarkan itu urusan dia. Artinya Bapak Ibu hati-hati dengan itu semua.